Saya lanjutkan teman-teman. Jadi seperti ini ya. Akhirnya selesai juga untuk melakukan proses installing demo atau mengimport demo dari template. Yang kita import adalah school zone demo content. Ini memakan waktu tadi kurang lebih 10 menit teman-teman. Ini pasti nanti berbeda-beda kasusnya tergantung template yang diimport dan juga besar kecilnya template itu sendiri. Kalau sudah selesai akan muncul complete successful, the process has finished. Please check your page and make sure that everything has been imported correctly. If you want, you can now deactivate the Rara one-click demo import plugin. Jadi maksudnya begini, kita telah diberitahukan oleh pihak penyedia tema ya. Jadi template sama tema itu saya anggap sama aja. Intinya untuk memperbagus tampilan depan. Ini telah selesai, kemudian kita diminta untuk ngecek tampilan depan. Tampilan depan maksudnya blog atau situs kita tadi. Kemudian kita kalau mau ya kita bisa melakukan deaktif plugin Rara one click demo import. Karena memang plugin itu hanya digunakan untuk demo import saja. Kalau sudah selesai proses demonya maka bisa di nonaktif. Coba kita cek ya. Kita cek website yang saya buat. Localhost uji coba. Wah, keren. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita berhasil melakukan demo import, nah ya bagus banget kayak gini. Oh, alhamdulillah masih ada ternyata teman-teman. Jadi artikel kita nggak hilang. Yang sudah kita utek-utek di bagian pertama videonya itu ada di sini. Nah, oke, keren. Nah, kalau sudah keren begini teman-teman, kita lebih mudah nih. Kita lebih mudah untuk melakukan kustomisasi. Kenapa kok lebih mudah, Pak? Karena kustomisasi itu tinggal ikut alur dari tampilan ini. Kan kita sudah ada nih, kita sudah diberikan judul situs, sudah diberikan alamat telepon, tinggal alamat tempat tinggal dan sebagainya. Tinggal kita ganti aja. Ini sudah ada yang namanya menu navigasi, tinggal kita ganti sesuai dengan situs kita. Wah, keren lah pokoknya. Welcome to the university. Oke. Nah, ini template khusus tema-tema pendidikan. Bisa untuk sekolah, bisa untuk universitas atau prodi atau fakultas bisa. Coba saya lanjutkan teman-teman. Kita utek-utek atau kita kustomisasi lagi. Saya sarankan teman-teman kalau memang situsnya bukan situs pendidikan, coba tema yang lain enggak apa-apa. Tema lain enggak apa-apa. Saya kira prosesnya kurang lebih sama seperti itu kok. Oke. Kita mulai yang mana dulu nih kok jadi bingung sendiri saya. Oke, sudah selesai, temanya sudah. Kita sesuaikan teman-teman. Nah, ini ada fitur untuk sesuaikan. Coba kita cek ya, sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, kita sesuaikan. Nah, untuk proses penyesuaian ini di tampilan bagian kanan ini sudah ada hasil real time, hasil apa yang berubah ketika konten-kontennya kita edit. Sementara di bagian kiri ini kita bisa menyesuaikan fitur-fitur yang ada, mulai dari demo dan dokumentasi. Ini ada pengaturan dasar. Oke, kita bisa lewat sini atau langsung di sini. Coba kalau langsung ya, saya klik di sini. Nah, ada business, botanical, hospitality, science, generation dan sebagainya. Ternyata itu diambil dari primary menu teman-teman. Nah, primary menu itu yang mana ya? Coba kita cek. Ada di sini menu. Nah, ini ada menu. Ini ada primary menu di sini, teman-teman. Nah, ini ada quick link sekunder. Seperti, coba dipilih ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata tampilan tadi, yang ini berarti quick link. Link cepat.
Ini bisa kita ganti nih link cepatnya. Oke, misalkan link cepat. Kalau di situsnya UNU ada apa ya? Situsnya UNU link cepat. Nah, akses cepat bisa ke SIM, jurnal terakreditasi, ada PMB, ada perpustakaan online. Coba kita ke SIM. Oke. Ini bisa diganti. SIM. Sistem Informasi Manajemen. Oh, tapi ini itu ya. POS. Ini bisa kita hapus saja teman-teman. Jadi gini. Ini bisa kita singkirkan. Seperti ini. Disingkirkan. Kalau kita simpan menu. Nah, ini hilang kayaknya. Nah, ini hilang ya. Oke, kita tambahkan yang baru. Kita bisa menambahkan menu dari laman yang tadi kita buat. Kan ada visi misi tujuan tadi kita buat ya. Kemudian ada pos. Bisa dari tahu tersesuai, bisa dari kategori. Nah, berhubung kita hanya punya link menuju SIM UNU Blitar, maka yang cocok adalah tahu tersesuai. Linknya ini ke SIM UNU Blitar, kemudian teks tautan sistem informasi manajemen. Tambahkan ke menu. Seperti ini kita hapus, kita singkirkan. Kemudian yang kedua, bisa kita tambahkan jurnal terakreditasi UNU Blitar, seperti ini. Nah, ini kita kopas. Ini teman-teman sesuaikan dengan situsnya masing-masing ya, jangan niru saya hanya mencontohkan aja. Jurnal terakreditasi, tambah ke menu. Nah, kita cek. Oh, belum disimpan kayaknya. Nah, kita perbaharui. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti ini kalau kita klik langsung menuju ke sini. Oke, sip. Itu cara untuk ngedit menu ya. Coba kita edit menu yang bawah ini. Tadi kan yang atas itu. Ini menu yang bawah. Jadi tidak semua tema teman-teman itu punya menu yang atas seperti ini, punya menu yang bawah. Biasanya menunya cukup di menu utama, jadi primary menu seperti ini aja. Biasanya sih, kita ganti primary menu, kita pilih. Wow. Ini kita hapus saja semua. Singkirkan. Disingkirkan semuanya. Nah, home-nya kita pertahankan teman-teman. Home itu seperti beranda ya, bisa kita ganti. Bukan home tapi beranda. Kemudian ini kita hapus. Theme info kita hapus. Kita coba miripkan dengan webnya UNU ya. Yang sebelahnya beranda ini ada profil. Ada profil. Profil dapat dari sini. Tautan tersesuai. URL-nya nggak ada. Langsung aja profil. Nah, seperti ini. Nah, baru di bawahnya profil itu ada submenu. Misalkan kita mulai dari apa? Sambutan rektor ya. Kan kita belum punya link sambutan rektor. Linknya kita ginikan dulu. Sambutan rektor. Kita berikan crash. Sekarang nggak ada linknya. Sambutan rektor. Nah, kita geser menjorok seperti ini. Kemudian tadi kita bikin laman ya, namanya visi misi tujuan, kita tambahkan aja. Nah, laman menjadi submenu. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kalau kita cek jadi gini lah, otomatis ada sambutan rektor, ada visi misi tujuan.
Nah, menu ini sesuaikan teman-teman dengan situs yang memang Anda buat. Jadi memang menu ini yang paling urgent ya. Semakin banyak Anda bisa membuat menu yang bagus, maka seakan-akan seluruh konten-konten dalam situs itu terwakili dalam menu. Seperti itu. Contoh di situsnya UNU kan sudah ada profil. Terus ada konten akademik menggambarkan fakultas dan prodi, ada lembaga, ada kepegawaian, ada kemahasiswaan, ada informasi. Nah, jadi menu itu seakan-akan menggambarkan isi atau konten dari seluruh situs Anda. Saya kira cukup dua itu ya untuk mencontohkan menu, teman-teman. Biar waktunya nggak panjang-panjang, Anda teruskan sendiri, bikin apa. Coba kita ubah ini ya, agak mengganggu ini. Kita ganti sesuai dengan sebenarnya. Kita kembali ke sesuaikan. Nah, coba ini kita langsung edit di sini. Email humas.unublitar.ac.id. Teleponnya, anggap aja telepon saya 0877 50 50 30 14. Alamat Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Apply now ini coba PMB 2021. Karena memang kita membutuhkan itu ya, PMB 2021, linknya harus bisa diakses. Link PMB. Apa linknya ya? Coba kita cek dulu. Oke, seperti ini. Nah, terbitkan. Otomatis kalau kita refresh langsung ada. Nah, seperti ini. Sip. Moto situs Anda bisa diletakkan di sini. Belum ada motonya ya. Oh, nggak bisa diganti ternyata. Ganti moto di mana ya? Coba ya. Di pengaturan header. Oh, nggak ada pengaturan dasar barangkali. Identitas situs. Nah, betul. Abjava blog bisa kita ganti. UNU Blitar. The character building. Oke, terbitkan. The Character Building University, kurang. Terbitkan. Oke. Ini kalau mau ada logo ya, logonya UNU barangkali ya. Nggak usah wis. Warna, oke saya kira ikut bawaan aja. Gambar latar belakang nggak usah, halaman depan statis. Sebuah halaman statis, oke. Kita memang halaman statis karena kita ikut demo import. Kalau kita pilih poster baru Anda ya, ganti kayak yang sebelum diimport kayaknya. Oke, kita ubah, coba fotonya di sini kita ubah. Nah, kita tambahkan gambar baru ya. Oke, kita upload berkas yang sekiranya gambarnya mewakili UNU. Seperti ini. Cocok nggak? Nah, ini UNU Blitar yang keren. Gimana ya? Oke. Segini aja wis, potong gambar. Oke, nah jadi keren kan? Ada gambar UNU Blitar. Kalau diterbitkan. Nah, seperti ini. Usahakan resolusinya yang bagus ya. Ini gelap karena tadi resolusinya rendah karena itu kayaknya. Gambarnya juga kurang bagus resolusinya. Pendidikan yang lebih baik untuk dunia yang lebih baik, ini deh itu. Kampus terbaik untuk pendidikan Anda. Oke. Kampus terbaik untuk pendidikan Anda. The Character Building University.
Oke. Mulai sekarang apa ini? Daftar sekarang. Tautannya PMB tadi ya. Enquiry ini apa ini? Tautan kedua enggak perlu ya, bisa dihilangkan enggak ini ya? Oke, bisa ternyata. Sip. Oke, ini nggak bisa diedit ya? Oh. Coba. Future student, our community based curriculum, flexible timing. Ini ngedit di mana? Kita coba temukan dulu. Bagian informasi ini sudah. Coba bagian informasi. Nah. Oh, future student. Oh iya, bisa ini. Oh, ternyata ini dari artikel ya, teman-teman. Coba peduli lingkungan. Oh iya, dari artikel ternyata. Ini bisa kita ganti dari sini. Harusnya kita buat artikel yang menarik ya. Nggak apa-apa lah. Sementara gini dulu aja. Yang namanya juga uji coba. Yang penting kita nemu ya. Ternyata bagian ini diatur di bagian informasi. Coba terbitkan. Coba saya kembalikan aja ya. Future students. Sama apa tadi? Our community. Oke, terbitkan biar nggak jelek-jelek banget. Berarti teman-teman perlu menambahkan postingan terbaru yang bisa menggantikan ini. Selamat datang. Oh, welcome to universitas. Ini ada angka ya. 2.500 jumlah gimana sih? Jumlah mahasiswa. Oke, ada 125 jumlah dosen tetap. Ada 17 jumlah program studi. Ada 3 lokasi kampus. Sip, terbitkan. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, sudah pindah. Our feature course. Oke, coba course unggulan. Oh, ternyata our feature course ini juga diambil dari halaman ya. Halaman itu berarti laman teman-teman. Halaman itu laman ya. Visi misi tujuan. Oh iya. Oke, kayak gini ya berarti ya. Coba misalkan buat ini gitu aja ya. Science, Hospitality, Botanical. Oke, yang penting tahu lokasinya. Oh, berarti ini didapat dari laman. Kemudian ini Science, Hospitality, Botanical ini didapat dari postingan. Kemudian bagian info tambahan. Oke, didapatkan dari halaman juga, tombol karir. Oke. Pusat karir. Oke. Saya matikan dulu tautannya. Ini ada sertifikasi profesi. Kita punya LSP Uno Blitar. Profesi bisa kita pasarkan di sini. Jadi intinya apa yang dipunyai oleh institusi aslinya kita tampilkan semua di situs. Kemudian apalagi nih, mengapa milih kami? Oke, ini ada di sini ternyata. Apalagi bagian testimonial. Oke. Coba diganti. Oh, nggak ada ya, kita belum punya. Yang penting tahu lokasinya teman-teman, bagian blog. Nah, let's article berarti this is a let's article section. You can display the let's blog post in this section. Oke. Baca selengkapnya pada bagian blog. Oke lah. Coba
yang lain, bagian galeri. Oke, galeri berarti ini didapat dari pilih galeri artikel. Oh gitu ya. Ini berarti ada postingan khusus yang berfungsi sebagai galeri, yang di situ diupload foto-foto. Keren juga ya, template-nya keren juga. Ini saya juga sambil belajar teman-teman. Makanya kita jelajahi semuanya. Bagian pencarian. Oke, dapatkah kalian membantu Anda mencari apa yang sedang Anda cari? Oke lah. Terus ada education zone, stunning WordPress theme, especially recent activities. Oke, oh tadi pengaturan halaman awal ya. Sebanyak ini teman-teman, sebanyak ini pengaturan halaman awal. Jadi customisasi ini proses yang panjang ya. Jadi teman-teman harus telaten karena memang banyak yang perlu di setting. Karena memang situs kita harus benar-benar merepresentasikan organisasi yang kita pilih. Pengaturan breadcrumb. Oke, terus media sosial. Oh, Facebooknya ada, YouTube ada. Oh, lengkap ini. Tinggal diganti aja. Bagian footer, info cipta. Oke, menu. Sudah kita atur tadi menunya, widget, sidebar kanan. Oke, footer 1. Ini text education zone. Coba teksnya diganti nih ya. Tentang adalah universitas unggulan di kota Blitar. Terbitkan. Ini footer 2. Oke, recent activities bisa juga sih. Footer 3 ini kosong ya. Nggak apa-apa lah, bisa kita tambahkan. Silakan teman-teman explore CSS tambahan. Nah, ini bagi Anda yang ahli coding, bisa Anda gunakan untuk mengatur CSS, entah mengubah warna atau apa, terserah Anda. Tapi saya sarankan kalau Anda tidak terlalu pro masalah CSS ya, nggak usah diudak-udak ini. Khawatir gini, Anda bisa ngudek-ngudek CSS tapi nggak bisa ngembalikan. Nah itu loh bahaya. Bahayanya itu. Dan itu sering terjadi. Saya aja sering alami kok. Oke, saya kira itu untuk sesuaikan tema ya. Menu tadi kita sudah, widget. Ini widget ini masalah yang tampil ya di bagian website sebelah kanan atau apa, itu ada widgetnya. Misalkan ini ya, widget itu misalkan ya ini. Nah, lah ini loh widget yang sebelah kanan ada post-post terbaru, komentar terbaru, arsip, ini termasuk widget. Ini bisa kita buang teman-teman, misalkan komentar terbaru ya. Ini nggak pakai ini, misalkan hapus saja. Nah, otomatis komentar terbaru ini akan hilang. Nah, akan hilang kan. Itu cara ngatur widget teman-teman. Tajuk ini apa ya, tajuk? Oh alah, sama kayak tadi. Oke, saya kira itu ya untuk tampilan. Kemudian ada plugin tadi sudah, kemudian pengguna saya kira nggak terlalu penting ya. Ini teman-teman bisa ngatur pengguna. Anda bisa menambahkan pengguna baru, barangkali teman-teman perlu bantuan admin. Jadi yang penting gini, teman-teman mengubah peran atau role, dia itu sebagai pelanggan atau kontributor. Kontributor itu yang ngirim naskah atau penulis naskah atau editor atau administrator. Yang jelas teman-teman sekarang itu jadi apa sih? Coba kita cek ya. Saya Abdi Charis Fauzan ini sebagai apa ya? Oh, sebagai administrator. Jadi administrator itu berperan besar untuk men-setting atau mengkustomisasi dari post sampai pengaturan peralatan, impor ekspor, kesehatan. Oh, ada kesehatan situs ya. Apakah situsnya bisa kena corona kok ada kesehatan situs ini? Pengaturan, ini ada pengaturan umum. Oke, tentang judul situs, menulis, membaca, teman-teman cek sendirilah ya. Diskusi, media, permaling. Nah, jadi intinya gini teman-teman, kalau kita mau melakukan proses kustomisasi terhadap situs WordPress, yang paling penting, yang pertama ditekankan adalah tampilan, tema. Nah, ini yang perlu teman-teman prioritaskan yang pertama. Teman-teman nggak perlu bikin postingan, nggak apa-apa. Yang penting temanya sudah dipilih dan teman-teman berhasil kalau bisa melakukan demo import teman-teman. Jadinya lebih bagus situsnya kalau ada demo import.
Artinya situsnya sudah jadi. Ibarat rumah itu sudah jadi utuh rumahnya, tinggal barang-barang di dalam rumah itu diganti sesuai barang-barang yang kita inginkan. Itu enaknya. Jadi tugas Anda begini wes, sudah saya tetapkan aja. Tugasnya adalah teman-teman melakukan customisasi CMS WordPress dengan memilih tema dan wajib melakukan demo import. Biar situsnya bagus. Ini kalau kita upload, kita online kan teman-teman. Jadi keren ini. Pantes lah. Minimal pantes. Setelah teman-teman demo import, melakukan customisasi tema, kemudian teman-teman menyesuaikan. Klik sesuaikan. Baru teman-teman setelah sesuaikan, dari menu sampai footer sudah semua. Kemudian nambahkan postingan terbaru. Lah ternyata kalau kita demo import teman-teman, kita sudah dapat postingan-postingan bawaan dari demo template yang kita import. Nah, sudah ada bawaannya. Misalkan galeri ya. Tadi kok muncul foto banyak, ternyata di sini ada fotonya ya. Nah, tinggal teman-teman ganti aja nanti foto-foto punya sendiri. Laman juga gitu ya. Laman juga. Nah, ada bawaan dari demo import. Bahkan media kayaknya ada ini, pustaka. Wah, lengkap kan? Pustakanya banyak. Kayaknya ini biang kerok kenapa kok demo import itu butuh waktu lama. Karena memang yang diimport banyak. Kita import postingan, import media. Terutama media ya, yang butuh memori banyak. Nah, saya kira itu teman-teman. Semoga contoh customisasi ini bisa bermanfaat teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memaksimalkan untuk membuat situs sesuai dengan organisasi yang teman-teman pilih menggunakan CMS WordPress. Silakan ikuti langkah-langkah saya yang sudah saya contohkan dari video bagian 1. Termasuk 2 bagian video yang dibuat ini sudah termasuk penjelajahan masalah fitur-fitur yang dipunyai oleh CMS WordPress. Saya kira itu teman-teman. Kalau itu sudah berhasil disetting semua, insya Allah websitenya sudah layak untuk dipandang. Tinggal Anda pinter-pinter milih tema saja. Oke, saya akhiri sampai di sini. Ini sudah dapat hampir 30 menit. Semoga penjelasan ini menjadi penjelasan yang bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.